Oke, 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 oke. Kita tunggu bentar dulu ya. Ada Suster Ari. Assalamualaikum Suster Ari. Oke, suaranya kurang kurang jelas ya. Udah jelas belum? Kalau sekarang udah jelas belum? Masih kurang keras atau harus gini? Oke, Bu Aris sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, perkenalkan, saya Titin, saya host baru di Ruang Inspirasi. Oke, ya gitu ya, oke. Nah, Ruang Inspirasi itu sebetulnya apa? Saya akan share dulu ya. Jadi Ruang Inspirasi ini adalah ruang untuk berbagi dan belajar dari perempuan untuk perempuan. Nah, salah satunya adalah sedekah informasi ini. Sedekah informasi ini mengajak seluruh perempuan untuk berbagi walaupun tidak hanya dalam bentuk uang atau materi. Salah satunya adalah melalui ide atau materi ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami oleh seorang perempuan. Nah, salah satunya pagi ini saya akan berdiskusi kurang lebih selama 50 menit ke depan dengan Ibu Arit. Ibu Arit ini beliau adalah seorang konselor ASI, walaupun bukan praktisi kesehatan, beliau sebetulnya adalah seorang PNS di Kementerian Keuangan, tapi beliau sudah mempunyai pengalaman dalam konsultasi ASI dan beliau juga sudah mempunyai pengalaman nyata menyusui 6 orang anak, terus tandem juga, jadi sambil menyusui sambil hamil, dan beliau juga mempunyai beberapa anak susuan, Masya Allah ya. Jadi nanti Insya Allah kita akan berdiskusi, beliau juga sudah bergabung. Oke, saya akan Oh, sebentar. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silahkan langsung diberikan ke kolom komentar. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas? Jelas, Alhamdulillah. Ya. Suara saya juga jelas ya Ibu? Iya, jelas. Oke, Jelas. Alhamdulillah ya. Udah makan daging ya Ibu ya? Alhamdulillah semalam sudah masak daging buat sudah. Buah hati dan belahan hati. Berat ya kalau belahan hati. Udah masak apa aja Ibu? Oh, saya nggak pinter masak. Pinternya gabung-gabung no bumbu yang ada aja, pokoknya doyan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Alhamdulillah udah ada belahan hati sih Bu. yang doyan. Iya, Mbak Titin mau curhat ini. Gimana Ibu? Nanti jadinya curhat. Iya, jadinya panjang. Alhamdulillah ya Ibu ya, pada pagi hari ini kita dapat kesempatan untuk diskusi mengenai persiapan ASI sedini mungkin.
Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sini ada yang belum menikah, ini sebetulnya waktu yang tepat ya Ibu ya untuk mempersiapkan sebetulnya ASI itu bagaimana, ASI itu apa, cara penyimpanannya seperti apa gitu. Sebetulnya dari sekarang itu dimulai udah bener banget ya Ibu ya. Jadi nggak serta-merta nanti punya anak terus menyusui biasanya nanti bingung gitu kayak gitu. Terus Ya. saya juga telah membaca riwayatnya Ibu. Ibu sudah mempunyai 6 orang anak ya Bu ya, Masya Allah ya. Anak kandung. Anak kandung. Oh, ada juga anak Susuan sepersusuan ada, ya. iya, sama anak asuh juga. Anak asuh juga. Kalau Alhamdulillah. anak susu berapa Ibu? Iya, apa sekitar 20 lebih lah. Pastinya saya 20 belum lebih. hitung ulang karena Oh gitu, anak Masya terakhir Allah ya. kemarin juga ada anak susuan lagi. Gitu, Waktu menyusui Masya anak Allah ya. ke-6. Anak ke-6. Oh, Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah ya. Banyak sekali anaknya berarti. Ibu Kalau boleh gimana? Mbak Titin ini bidan, tenaga Iya kesehatan. bidan. Iya, saya bidan di Oh ya, tempatnya masa Bu nggak Mugi. kenalan dulu? Masa cuman saya yang dibacain profilnya? Saya tadi udah kenalan tipis-tipis gitu sih, Bu. Oh iya ya, Mm-mm. kurang ya. Kurang. Ya, Mbak Saya Titin bidan. ini bidan yang kita pertama kali ketemu waktu di Jogja ya, di kliniknya Iya. Bidan Mugi. Masya Mm-mm, mm-mm. Allah, Alhamdulillah rezeki bisa ketemu dengan saudara-saudari Iya. pejuang persalinan alami dan Mm-mm. juga menyusui ya. Mm-mm. Masih di sana nggak Mbak? Masih. Tadi Oh, Umi juga lihat. Alhamdulillah. Salam ya buat Mbak Mugi. Iya, insya Allah nanti Alhamdulillah. disalamkan. Iya. Mm-mm. Oke, udah ya perkenalan saya ya, Bu Ya, ya. lanjutkan ya. Nanti kita jadi ngobrol berdua nanti Iya. nostalgia gitu. Heeh. Boleh nih Bu, sebelum kita memulai diskusi pengalaman Ibu menyusui 6 anak dan anak susuan sekitar 20 itu kira-kira bagaimana Ibu? Ya, ini apa? Sebenarnya biasa aja kok. Biasa Kayak aja. ibu-ibu yang lain ya. Menyusui Hmm. 2 tahun, terus kemudian ibu bekerja yang tetap bisa ASI. Mm-mm. Cuman mungkin yang sedikit spesial ya, sedikit spesial itu mungkin dari 6 kehamilan. Sebenarnya saya 7 Mm-mm. kali hamil ya, 1 kali 7 kali keguguran. hamil. Nah, Mm-mm. jadi 6 kehamilan itu saya 5 kali posisinya masih menyusui. Dan biasa Oke. disebut nursing while pregnant atau NWP, bukan NWP. tandem ya Mbak Titin tadi Oh bilangnya gitu. tandem. Oh ya. Tandem itu kalau nyusui adik kakak. Nah, Oh ini gitu. Oh lanjutan ya. ceritanya. Oh. Lanjutan Mm-mm. ceritanya dari 6 kehamilan, terus Mm-mm. 5 kali nursing while pregnant. Nah, dari 5 kehamilan itu 3 kali tandem nursing, artinya menyusui kakak Oh. adik. Karena Mm-mm. anak pertama waktu usia 6 bulan tuh hamil anak kedua. Ya, Oh gitu. anak Ya. kedua lahir 14 bulan, kakaknya masih belum 2 tahun menyusu 2 anak. Nah, Mm-mm. Mm-mm. ketika masih menyusu 2 anak ini masih sempat hamil juga ya. Masih Ketika sempat anak hamil. kedua 6 bulan juga itu hamil Mm-mm. anak ketiga ya. Ini nggak kapok saya ya. Itu terus apa? Yang anak ketiga 14 bulan menyusu berdua sama kakaknya yang nomor 2. Nah, kemudian anak keempat ini posisi masih hamil tapi pas adiknya lahir kakaknya udah sapih karena udah 2 tahun ya. Gitu. Nah, Ya. kemudian anak keempat hamil anak kelima itu tepat sama juga adiknya dia 2 tahunnya Desember Mm-mm. Mm-mm. 2017 Mm-mm. 2015 eh, Januari 3 Januari itu adiknya lahir. 3 Jadi Januari. habis Ya. sapih langsung lahir adiknya. Lahir. Jadi selama hamil masih menyusui yang nomor 4. Mm-mm. Nah, yang paling Mm-mm. deket nih nomor 5 ini Oh nomor ini paling dekat. 5 bulan, lebih 5 bulan. bayi lagi ya. 5 bulan hamil Bayi anak lagi. ke-6. Anak Mm-mm. ke-6 barusan habis itu kan kakaknya 1 tahun, adiknya lahir, nyusu berdua lagi, makanya 3 kali Oh, tandem Masya Allah ya, nursing. Bu. Yang anak Mm-mm. yang nomor 6 ini baru sapih bulan Februari kemarin. Dan sampai Mm-mm. sekarang status saya
belum hamil dan tidak menyusui juga. Ya, sempat pumping ya setelah sampai itu sempat pumping buat anak susuan, tapi sudah karena ibunya udah bisa ngasih ASI sendiri, akhirnya saya stop. Akhirnya sempurna Gitu. sudah nyapihnya. Dan sekarang Ini saya ya, kayak Bu. mati gaya karena sejak 2010 sampai sekarang status kalau nggak hamil ya nyusui, kalau nggak ya hamil ya menyusui. Sekarang Gitu. tidak keduanya, saya bingung. Mungkin makanya lebih banyak nerima job-job live kayak gini akhirnya. Oh gitu Ya ya, itu malah aja bingung sih gitu ya, Bu. ya iya kan kalau memahami tentang kehamilan, tugas mulia kita sebagai wanita hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapih, Masya Allah itu keutamaan yang luar biasa yang kita nggak perlu ngoyo jihad yang lain, jihad di ini aja Iya ya, udah Bu, Masya Allah dijanjikan ya. surga. Kalau Masya paham Allah kan ya. jadinya bikin addicted gitu, ya. Iya, Ada yang ketagihan hamil nggak ini? Iya, iya begitulah kira-kira. Nah, Oke. dan saya juga ibu bekerja. Nah, perjuangan yang mungkin saya ceritakan yang spesial aja ya Mbak ya. Iya, Nanti iya, nggak iya, cukup Bu. sejam cerita tentang saya toh Oke. ini. Iya. Sama itu waktu saya ibu bekerja anak pertama di tempat saya kerja belum ada ruang ASI. Belum ada dan saya memperjuangkannya bersama teman-teman tentu saja dan karena saya cukup vokal akhirnya ya dapat selain dapat teman ya jelas pasti dapat musuh gitulah ibaratnya. Tapi Musuh. saya beranggap itu bukan musuh tapi tidak paham. Karena tidak pahamlah maka saya akhirnya terjun di dakwah ASI ini. Karena waktu itu ada teman yang menurut saya teman seperjuangan dalam hal dakwah ya, teman takmir juga. Ketika saya vokal, justru beliau yang mengatakan pada saya, kamu tuh enggak takut dosa, ta? Kok mengambil jam kerja buat pumping? Kok kamu kemana-mana keluar ruang ASI? Saya bengong. Ya, kamu enggak takut sama Allah gitu. Saya bingung karena saya pikir semua orang menyusui itu karena perintah Allah. Saya enggak tahu kalau banyak alasannya. Kalau saya alhamdulillah sejak ta'aruf ya, suami itu sudah menuliskan di biodata bahwa syarat istri yang diinginkan itu bersedia menyusui anak-anaknya sempurna 2 tahun minimal. Nah, jadi itu sudah terbawa dari sebelum saya baca-baca tentang ilmu ASI, saya cuma ada niat, pokoknya lillahi ta'ala. Dan ketika saya memperjuangkan itu pun lillahi ta'ala, responnya kok sebaliknya. Saya jadi bingung. Akhirnya saya mencari tahu survei, ternyata Mbak Titin ya, sampai hari ini pun masih banyak kalau ada pasien gitu kan ada form konseling di paling bawah itu saya tulis alasan dan harapan yang diinginkan. Kebanyakan jawabannya itu orientasi manfaat. Karena ASI bagus, ASI sehat, seperti itu. Tapi yang alasannya murni lillahi ta'ala, Masya Allah jarang sekali. Dari situlah saya merasa berada pada titik balik bahwa saudara-saudaraku ternyata tidak tahu gitu. Dan ternyata aku tahu itu sebuah rezeki yang nikmat sekali, nikmat iman yang ingin saya bagi gitu. Akhirnya ya berjuang sama suami ya, mendirikan lembaga, kemudian dakwah ASI belusuan. Ada juga yang teman belusukan saya yang sekarang posisinya juga di Bandung, sudah kayak adik saya ya, dia tenaga kesehatan juga. Dulu yang berdua sama dia itu belusuan dari kampung ke kampung, kayak gitu, dana pribadi. Kalau sekarang alhamdulillah saya live aja, nanti relawati Askar dan Salma. Di Bandung ada Suster Ari, ada Bidan Rika, di Lombok ada Bidan Nining, Madiun Bidan Vivi, Surabaya Bidan Lia. Mereka yang bergerak alhamdulillah semua karena Allah. Jadi itu motivasinya perjalanan menyusui saya sampai ingin dakwah ASI itu seperti itu Mbak Titin. Kira-kira apakah Mbak Titin juga mengalami fenomena seperti ini di masyarakat tentang cara pandang niat menyusui ini? Kalau saya sih ya seperti Ibu bilang tadi sih Bu, lebih mengedepankan manfaat gitu. Jadi manfaat menyusui seperti itu, tapi bukan yang
menyusui itu sebetulnya bisa menjadi ibadah kayak gitu ternyata. Iya, Gitu. bukan salah, cuman belum menjadi Mm-mm. prioritas itu aja, Iya. ya. Dan itu Oke. sebagian pembahasan kita hari ini ya, Mm-mm. yang melandasi kita untuk berjuang itu ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan pada Mbak Titin juga semua yang Ya. sudah join ini selamat Pekan ASI Dunia ya hari ini Oh, hari ini, Masya Allah ya, mulai Bu. dirayakan. Iya. Hmm. Silakan kepoin IG-nya Sentra Laktasi Muslimah. Kita Oke, udah oke, siapkan event ini ya, challenge oke. ya, masih segera tayang. Dan kita udah canangkan itu tema tahun ini menjadi khalifah di Oke, bumi ini ya, berat nih. oke. Nanti ada Siap, siap. eventnya juga gitu. Selamat berpekan ASI dunia buat para pejuang ASI ya. Mumpung Oke, momennya dapat ini. Oke, oke. silakan Mbak Titin dilanjutkan. Iya. Heeh. Alhamdulillah bertepatan dengan hari Pekan ASI ya ternyata ya pada pagi hari ini, dan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa suami juga menginginkan untuk 2 tahun ASI gitu. Nah, sebelum itu berarti kan Ibu ada persiapan ya Bu ya untuk mengasihi adiknya tuh seperti apa, terus ternyata suami juga mendukung. Nah, kira-kira Ibu kalau perempuan itu sebetulnya harus menyiapkan diri untuk menyusui itu sejak kapan dan harus bagaimana gitu. Persiapannya kira-kira seperti apa sih, Bu? Kalau ini sebenarnya kalau pertanyaan ini dibahas satu kelas sendiri loh Mbak ini. 2 sampai 3 jam. Iya. Iya, tapi apapun macam-macam persiapan tersebut berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman juga melihat kondisi klien dan medan dakwah yang saya hadapi, apapun persiapannya itu yang paling utama ternyata adalah persiapan akidah. Ya. Persiapan akidah. Siapapun yang sekarang melihat ini ya, semua wanita deh ya. Yang enggak wanita lebih baik juga sebagai supporting system. Semua wanita itu baik dia statusnya apapun statusnya, dia jomblo, dia seorang istri, dia seorang ibu, dia seorang nenek ya, atau kan nanti dia akan terus menjadi pembina dari keturunannya ke bawah itu. Nah, apapun itu statusnya, silakan dipelajari dulu, dibuka Al-Qur'annya. Nah, Mbak Titin ini kan bidan. Kalau bidan kan bukunya pasti buku kebidanan. Tapi di atas jabatan sebagai bidan, posisi sebagai bidan, kita adalah seorang manusia, seorang muslim yang panduan hidupnya, apapun aktivitas kita itu Al-Quran dan hadis. Maka dibuka dulu itu. Ya, bagaimana Allah memerintahkan kewajiban menyusui, bagaimana Rasulullah bersikap ketika ada seorang ibu yang dia berzina, kemudian taubatan nasuha, hamil, ingin menyerahkan anaknya ke Rasulullah dengan tujuan untuk taubatan nasuha, sama Rasulullah ditunda sampai dia melahirkan, kemudian ditunda lagi sampai beliau menyapih ya. Di mana hal ini membuktikan Rasulullah itu ternyata mendahulukan kewajiban menyusui. Jadi wanita tersebut sebelum dia menebus dosa zinanya diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban menyusui ya, untuk mentuntaskan kewajibannya, kemudian terpenuhi hak si anaknya. Kan gampang ya sebenarnya, bisa aja itu anak dicarikan ibu susuan. Ibunya udah. Padahal ini dosa besar, di mana dosa kecil aja kita disuruh segera bertobat, apalagi ini dosa besar. Ternyata kewajiban menyusui itu bisa menunda terlaksananya hukuman mati atas dosa besar. Bisa menunda hak asih bayi, itu bisa menunda kematian, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga putra Rasulullah yang meninggal saat masih bayi ya, putranya Khadijah, Qasim, dan putranya Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. Itu keduanya kehilangan putranya saat masih bayi, dan jawaban Rasulullah senada sama, bahwa mereka berdua memiliki ibu susuan di surga. Nah, jadi apa yang membuat bahagia seorang bayi itu kalau bukan menyusu ya, bahkan sampai surga. Bayangkan seperti itu. Ini hiburan buat mereka yang kehilangan
bayinya di masa Bayi. persusuan ya. Ya, insya Allah jawaban Rasulullah seperti itu sudah sangat tepat sekali. Nah, ada banyak juga surat Al-Ahqaf, surat Al-Imran, kemudian surat kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa disusui dulu oleh ibunya sebelum dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian Iya. kisah ulama Hasan al-Bisri yang tumbuh menjadi imam, padahal beliau putranya budak, tapi menjadi Iya. seorang imam yang cerdas, pintar, karyanya luar biasa karena disusui oleh Ummu Salamah, ibu susuannya. Rasulullah sendiri memiliki ibu susuan. Nah, belajar dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, kisah Rasulullah ini. Nah, harusnya menjadi dasar akidah untuk niat menyusui. Masalah teknis kayak manajemen laktasi itu Iya. adalah penunjang yang akan membuat kita lebih tahu. Bukankah tentunya mereka yang berilmu dan dengan cahaya terang beda dengan mereka yang tidak tahu apa-apa dengan penuh kegelapan. Itu ya Mbak Titin ya. Kalau Iya. persiapan lainnya secara fisik mungkin bidan lebih paham ini, mulai dari perawatan fisik, payudara. Terutama yang single-single ini jangan nunggu hamil atau jangan nunggu nikah ya Mbak Titin ya. Harusnya mulai menjaga, mulai sekarang pola makan dijaga, Iya, pola makan. tidur dijaga. Itu menjaga organ reproduksi. Jadi persiapan menyusui sejak jomblo itu juga penting. Apalagi sekarang godaannya kan makanan itu macam-macam warnanya, macam-macam jenisnya ya. Iya, berwarna pisang goreng itu zaman saya ya pisang digoreng sudah. Sekarang toppingnya macam-macam dan ketika difoto saya nggak tahu kalau itu pisang goreng. Toppingnya hijau matcha itu lembek Iya. dan ternyata itu pisang goreng. Nah, itu halal tapi toyib kah buat organ reproduksi kita. Nah, itu hanya salah satu contoh aja. Nah, persiapan lain pahami bagaimana ASI berproduksi, kenapa ASIku sedikit, kemudian teknik menyusu. Dan saya yakin, saya ini kan support natural breastfeeding. Natural breastfeeding itu artinya saya yakin setiap mamalia, ya manusia mamalia bukan? Iya. Mamalia ya. Setiap mamalia udah diberikan Allah insting atau naluri untuk bisa menyusui anaknya. Dan anaknya pun diberikan hal yang sama, modal yang sama untuk bisa menyusu ke ibunya. Ya, jadi kalaupun tidak ada pendampingan dari siapapun, dari konselor, dari banyak-banyak baca, kalau insting kita dan naluri kita sudah alami, terbawa, insya Allah kita tetap bisa kok, ya. Cuman godaan di sekitar kita lah yang membuat kita seringnya lemah, ya. Itu yang menyebabkan kita perlunya support atau dukungan dari orang sekitar kita, gitu. Kira-kira seperti itu aja. Kalau mau tahu lebih detail, ntar nunggu Salma bikin kulwab lagi ya. Oh gitu. Ada kulwab ya nanti ya. Kerjasama sama inspirasi, boleh. Boleh nanti ya, insya Allah. Insya Allah. Terus tadi Ibu sebutkan bahwa bisa jadi persiapan itu mempengaruhi ASI juga gitu. Jadi mempengaruhi produksi ASI. Nah, kira-kira faktor apa saja sih Bu yang mempengaruhi produksi ASI? Terus kalau ASInya nanti ketika menyusui berkurang, kira-kira apa yang harus dilakukan sih Bu? Ini teknis ya. Kalau menurut Mbak Titin sendiri selama ini yang ketahui apa? Ini tanya nanti ditanyain. Iya. Ya soalnya saya bisa aja ngomong cuman Mbak Titin ya harus siap. Kalau pasien-pasien saya tuh mempengaruhi ASI itu lebih ke psikologis ya Bu ya, maksudnya psikologisnya ibunya. Oksitosin berarti. Iya, lebih ke oksitosin, hormon oksitosinnya kayak gitu sih Bu. Kalau Ibu yang sudah berpengalaman bagaimana Ibu? Oke, pahami bagaimana ASI berproduksi. Ini bahasa teknis di mana proses ASI berproduksi ini di tempat yang paling sering terjadi kesalahpahaman. Di mana kalau sudah salah paham menyikapi, nanti salah membuat keputusan yang mempengaruhi kesuksesan menyusui selanjutnya. Nah, kuncinya di 3 hari pertama, benar Mbak ya? Waktu 3 hari. baru melahirkan. Nah, tempat persalinan yang dipilih itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini karena nggak bisa ada slide-nya, mungkin ini kelihatan nggak ya? Iya, yang mana? Oke. Ini.
Kelihatan? Agak sedikit ngeblur gitu, Bu. Ya, nanti bisa minta ke ruang inspirasi. Ya, saya jelaskan aja ini Iya, ya. Ini adalah tahapan bagaimana ASI berproduksi. Ya, di mana tahap laktogenesis yang disebut itu. Laktogenesis ada 3 tahap. Tak gedekan. Laktogenesis ada 3 tahap. Tahap pertama dulu. Ini. Dulu. Ini kelihatan? Nah, tahap pertama ya. Tahap pertama ini menunjukkan bahwa di saat usia kehamilan 16 minggu ke atas, ya, Allah sudah menyiapkan yang namanya hormon prolaktin yang warna merah. Ya. Ya, tapi hormon prolaktin ini ya, yang akan berpengaruh, yang akan berperan pada produksi ASI nanti. Nah, tapi dia ditahan oleh hormon kehamilan, progesteron. Benar Mbak Titin? Progesteron. Benar. Nah, jadi ini laktogenesis 1 perlu dipahami bahwa Allah itu menjamin rezeki tiap makhluk. Ini difirmankan Allah dalam surat Hud ayat 6 ya. Buktinya apa? Bayi dalam kandungan kan dikasih makanan oleh Allah berupa melalui plasenta ya. Nah, nanti belum lahir Allah itu udah menyiapkan modalnya berupa prolaktin itu yang warna merah itu. Tapi ASINya belum keluar. Kenapa? Karena ditahan sama hormon kehamilan. Ya, hormon kehamilan kan mendominasi. Ya. Kemudian kita masuk ke laktogenesis 2. Nah. Saya geser. Laktogenesis 2. Ini kelihatan ya? Iya. Nah, at birth atau saat melahirkan. Saat persalinan itu perhatikan hormon progesteron dia luruh. Ya, karena memang bayinya udah lahir, plasenta lahir, nifas keluar, hormon progesteron otomatis berkurang. Dia berkurangnya kan bertahap tapi cukup drastis. Nah, pelepasan hormon progesteron ini menyebabkan hormon prolaktin melepas tinggi sekali yang warna merah. Nah, di saat inilah ASI mulai berproduksi. Kapan berproduksinya? 30 jam setelah persalinan. Ya. Tapi ibunya belum merasakan apa? Bengkak, ngerengsemi, belum. Tapi ASI sudah mulai berproduksi. Nah, 30 jam setelah persalinan ini tetap susui terus bayinya ya. Nah, ibunya akan merasakan ngerengsemi atau bengkak itu menjelang 70 jam setelah persalinan. Di mana teorinya ASI itu dikatakan bahwa bayi mampu bertahan tanpa asupan apapun selama 72 jam pertama. Nah, kalau lihat teori ini nyambung nggak, Mbak? Nyambung sekali. Jadi kalau di masa birth sampai 30 jam itu, ibunya itu kalau dia salah paham, dianggap ASINya belum keluar, karena memang baru melahirkan kan masih lembek payudaranya. ASINya belum keluar, karena memang hormon kehamilan masih mendominasi. Nah, ini biarkan, yang penting ibunya tetap susui terus dan pantau tanda dehidrasi pada bayi. Di mana di masa usia ini, di 5 hari pertama, tanda ASI cukup itu ditandai dari jumlah pipisnya yang minimal sama dengan usia bayi. Jadi kalau usianya 1, minimal pipis 1 kali dalam 24 dikatakan cukup. Kemudian sampai hari ke-5, baru nanti hari ke-6 dan seterusnya minimal 6 kali. Ya, paham ya di sini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan di masa laktogenesis 2 ini? Nah, ibunya harus susui terus, bayinya juga susui terus, pantau tanda dehidrasi. Nah, pahami, jangan paksa ibu dan bayi bisa langsung melekat dengan sempurna di masa ini. Nanti tambah stres. Nah, ini yang sering terjadi pada banyak pasien. Dia merasa perlekatanku kok nggak pas, aku nggak bener, aku nggak pinter. Nah, perlekatan itu sulit untuk bayi lahir. Kenapa? Karena bayi itu mulutnya masih imut. Nah, puting ibunya juga masih baru pertama kali menyusu kan belum adaptasi penyesuaian. Jadi pahami di masa ini adalah masa belajar ya. Masa belajar, tapi belajarnya tetap tidak boleh dikenalkan dengan yang lain. Ya.
Dan Iya. tetap pantau tanda ASI cukup, jangan sampai dehidrasi. Karena cara menenangkan bayi itu yang utama di masa ini. Kalau bayinya banyak nangis, banyak rewel, mungkin bisa trauma persalinan atau mungkin dia tidak nyaman dengan sekitarnya, akhirnya kan banyak nangis. Nah, yang menyebabkan bayi nangis inilah memicu dehidrasi karena membakar banyak kalori. Ibaratnya orang puasa tapi lari-lari, itu dehidrasi nggak, Mbak? Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi pentingnya mencari tempat persalinan yang minim trauma, yang menenangkan, bikin oksitosin melimpah ya, seperti kliniknya Mbak Mugi dan kliniknya Bidan Wina. Ini iklan sebentar ya. Nah, itu rata-rata pasiennya oksitosinnya melimpah karena bahagia. Melahirkannya itu oksitosinnya bahagia, minim trauma, sehingga prolaktin dibantu oksitosin yang tinggi, tapi bayinya masih belajar menyusui ya. Bayinya lebih tenang. Kalau bayi tenang itu orang dikasih tahu 72 jam pertama tanpa asupan apapun percaya. Tapi kalau dia bayinya nangis terus dikasih tahu gak apa-apa, gak disusui, gak percaya karena nangis kan dianggap lapar. Jadi pentingnya mencari tempat persalinan yang minim trauma akan membuat bayi lebih tenang, ibunya lebih tenang. Nah, sekarang masuk ke laktogenesis 3 ya. Nah, di masa laktogenesis 3 ini perhatikan bahwa hormon prolaktin makin lama makin turun. Ya, ini turunnya bukan habis, tapi dia menyesuaikan dengan suplai bademan. Jadi ngomong suplai bademan tuh baru di sini, Mbak. Bukan pas baru lahir ngomong suplai bademan, nanti stres ibunya. Jadi logikanya seperti ini ya. Logika yang berlandaskan pada iman, pada akidah. Allah sudah menjamin rezeki tiap makhluk berupa hormon prolaktin. Hormon prolaktin di awal inilah yang akan menjadi modal menyusui bayi di awal-awal belajar menyusui. Karena memang permintaan dia masih dikit. Nanti ketika 3 bulan ke atas, disinilah yang disebut suplai bademan. Jadi deman selama 0 sampai 3 bulan pertama ini penting untuk menjaga suplai di 3 bulan berikutnya. Makanya evaluasi menyusui buat para tenaga kesehatan termasuk saya, konselor juga klinik itu dilakukan menjelang 3 bulan. Karena buat ibu yang tidak pumping ya, mungkin ibu rumah tangga, dia hanya nyusui tok. Di 3 bulan pertama asinya banjir sampai rembes-rembes. Ya, karena memang prolaktin bawaan dari kehamilan tadi. Nah, tapi menjelang 3 bulan asinya itu jadi tiba-tiba drop, nggak ngerembes lagi. Nah, itu tergantung dari suplai ketika dia menyusu di 0 sampai 3 bulan tadi. Dan di fase laktogenesis 3 dan bahagia ibu. Ya. Terputus ya? Halo, Ibu. Iya. Ya, Halo? Iya, ya. Ya, saya ulangi. Nah, suplai bademan itu berjalan ketika fase laktogenesis 3, autokrin lokal, ya. Kontrol di situ kita baru bicara sinergi hormon prolaktin dan oksitosin, di mana dua hormon ini tidak bisa saling menggantikan, tapi dia harus saling mendukung, saling sinergi. Jadi kalau harus sering disusukan, tapi juga ibunya harus rileks, percaya diri, yakin, seperti itu. Dan kalau bicara di laktogenesis 2, yang waktu lahir sampai ke 30 jam pertama, itu banyak ibu yang fokusnya ke booster ASI. Padahal ASINya sudah banyak. Yang dibutuhkan adalah untuk melancarkan saluran ASI. Nah, itu ya. Untuk melancarkan saluran ASI. Nah, untuk melancarkan saluran ASI ini biasanya saya pakai teknik pijat laktasi khusus sumbatan. Mungkin di postingan saya bisa dilihat tentang tentang panen kolostrum. Ya, misalkan stimulasi dari mulut bayi itu kurang kuat, kita bisa membantu dengan stimulasi menggunakan teknik marmet. Nah, jadi kuncinya di saat payudara bengkak itu yang dibutuhkan bukan booster ASI, tapi untuk melancarkan saluran ASI dengan massage khusus engorgement
marmet, ya, susui terus sama ibunya rileks. Nah, itu aja. Jadi kalau udah paham ini, kira-kira nanti bisa lebih percaya diri, wah aku menghadapi ini harus seperti itu gitu. Nah, Mbak Titin ya. Semoga Baik, Ibu. menjawab. Panjang ya jawabannya ya. Banyak. Ini ada yang tanya nih, Bu, dari Mbak Katatasi. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan tadi bahwa 30 jam pertama setelah persalinan harusnya bayi itu tetap disusui. Nah, ini beliaunya bertanya bahwa Bunda Arit, saya ingin bertanya, jika qadarullah kita tak bisa IMD disebabkan provider tak memberi kesempatan meski bayi lahir sehat, bisakah momen IMD itu dilakukan mandiri di rumah? Seperti itu, Ibu. Monggo dijawab. Ya. Jadi yang dimaksud IMD itu inisiasi menyusui dini. Ya. Benar? Jadi gimana ya? Sebelum saya bahas teknis IMD, saya kasih tahu ya. Yang namanya membesarkan anak, membesarkan bayi, itu namanya pengasuhan. Tahapan pengasuhan itu ada sendiri step-stepnya. Di mana ketika satu tahapan kita lewatkan, artinya di tahap berikutnya tugas kita semakin berat. Paham di sini? Ya. Tapi kalau step itu kita ikuti dengan sesuai fitrahnya, itu akan memudahkan kita di step berikutnya. Paham di sini? Nah, IMD adalah salah satu bagian dari tahapan tersebut. Di mana kalau misalkan anak itu harusnya IMD. Tujuan IMD itu apa toh? IMD itu dibagi jadi dua. Pertama, early initiation, yaitu pertama skin to skin dulu, SSC dulu ya, skin to skin dulu minimal 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan early initiation, tidak boleh lebih dari 1 jam karena bayinya tidak boleh capek. Nah, early initiation ini menunggu bayinya itu dia kan biasanya baru lahir itu agak capek, mengantuk, belum mau ngenyot. Nah, nanti setelah 1 jam baru dia ada refleks ngenyot. Nah, itu tujuan IMD, SSC dan early initiation itu adalah mengembalikan bayi sesuai fitrah. Coba sekarang cari video ya, video tentang mamalia. Itu kita nggak bicara manusia loh, mamalia ya. Mamalia itu semua kalau melahirkan bayinya itu tidak ada yang dijauhkan dari ibunya. Ada yang IMD kayak manusia, ada yang dijilat-jilat, dibolak-balik, tapi ibunya itu dia sendiri yang membuat bayinya agar nangis itu baratnya ya. Itu dan hanya manusia yang ada pada manusia saja begitu bayi yang melahirkan dijauhkan dari ibunya. Nah, padahal manfaat IMD ini membuat bayi lebih tenang ketika dia lahir ke dunianya yang baru 9 bulan 9 bulan dalam perut ibunya, tidak ada suara lain, tidak ada cahaya lain, tidak ada suhu yang sensitif. Dia keluar ke dunia yang semua serba beda, kaget. Nah, maka dada ibunya itu membuat dia kembali serasa masih dalam rahim. Kenapa? Karena bayi mengenali ibunya dari aromanya yang sama dengan aroma air ketuban. Kemudian suara detak jantung ibunya yang sama dengan suara yang dengar dalam kandungan. Kemudian juga skin to skin itu kan menstabilkan suhu sama dengan kondisi dalam rahim. Jadi inkubator paling alami. Nah, ini tahapan. Bayangkan ketika kita dikenalkan dengan dunianya yang baru, kaget. Langkah pertama biar bayi nggak kaget adalah dekatkan dengan ibunya. Kemudian susui. Karena bayi punya refleks ngenyot. Nah, refleks ngenyot ini mau dikasih apa aja dia akan kenyot. Nah, pilihan kita untuk ngasih payudara atau yang lain. Nah, ini tahapan ini akan memudahkan anak di proses pengasuhan berikutnya, yaitu menyusu, kemudian respon motorik, pengasuhan lain. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau sampai ini terlewatkan, apakah bisa dilakukan setelahnya? Bisa. Nah, itu hanya masalah istilah aja. SSC dan early initiation itu istilah karena dilakukan di awal lahir. Nah, ketika gerakan seperti IMD itu mau skin to skin dan menyusu itu dilakukan terus-menerus setelah bayinya berkumpul dengan ibunya, manfaatnya juga tetap sama. Cuman ibu harus ikhtiar lebih karena tahapan ibu sudah terlewat di satu step. Nah, ini saya pernah ada klien ya, cukup menggelitik saya. Klien saya ini lahiran sesar, tidak bisa IMD. Dia anaknya kena DOT. Nah,
konsul sama saya karena relaktasi. Nah, suaminya tuh ngomong kalau Bu, dia itu susah move on gara-gara nggak bisa IMD sama anaknya. Susah move on. Iya, setelah saya tanya itu dia cerita sampai nangis-nangis ya. Apa namanya? Seolah-olah tidak bisa IMD itu segalanya, dia gagal. Padahal ada tahap pengasuhan berikutnya menunggu dia untuk move on. Jadi buat teman-teman yang sudah terlewati masa IMD, segera move on, lanjut ke masa pengasuhan berikutnya, karena kalau sampai tahap pertama itu lewat ya, akan datang tahap berikutnya. Kalau tahap berikutnya ini lewat lagi gara-gara kita nggak move on, kasihan anaknya dan ibu juga makin berat tahapannya. Nah, secara teknis untuk gerakan IMD di setelah bukan setelah baru lahir, itu bisa dilakukan kapanpun sampai usia anak toddler ya. Karena terdiri dari apa? Skin to skin, sama early initiation, sama menyusu tadi, mengenyot. Manfaatnya sama. Bahkan kalau anak kita demam kan skin to skinnya yang pertama untuk ngompres anak. Nah, itu lakukan terus sering, dan buat yang baru melahirkan mungkin terlewatnya baru berapa hari IMD-nya, itu bisa dilakukan posisi menyusui namanya biological nurturing position. Nah, dicatat itu. Biological nurturing position. Silakan di search, di YouTube juga ada. Itu posisi menyusui mirip lie back ya, seperti lie back. Tapi kalau lie back kan sambil duduk. Nah, kalau biological nurturing position ini ibunya sambil berbaring, tapi badannya ditinggikan 45 derajat. Persis IMD, bayinya tanpa pakaian, cuman pakai diapers, itu ditaruh dada ibunya, kemudian menyusu. Ibunya hanya menyangga tangannya, kepalanya ketika dia sudah melekat. Tapi ketika dia masih mau mencari puting ibunya, dibiarkan bebas kepalanya ya, karena biar free mencari puting ibunya, seperti itu. Nah, ya jadi bisa Mbak, siapa tadi Mbak Tasi ya? Kata Tasi. Lakukan dan move on ya. Nanti diperbaiki di anak berikutnya. Tapi untuk anak yang sudah terlewat ini, ibu harus segera move on dan fokus ke pengasuhan berikutnya. Lanjutkan menyusuinya ASI eksklusif 6 bulan dan perbanyak skin to skin tetap gitu. Paham ya Mbak Titin ya? Iya, insya Allah Ibu. Ya. Jadi ternyata ada beberapa tahapan ya, termasuk kalau ada itu ASI ya Ibu ya. Jadi ASI memang ada beberapa tahap. Terus ini ada yang bertanya dari Mbak Desi Alawiyah. Assalamualaikum Bunda Arit, mau tanya apakah ada ASI yang tidak berkualitas, apa saja penyebabnya? Apakah ada ASI yang tidak berkualitas? Saya kalau menjawab pertanyaan seperti ini tidak suka langsung menjawab ASI berkualitas tidak. Saya akan bertanya apa latar belakang dia bertanya seperti itu. Karena PR-nya lebih di situ. Mbak Titin paham maksud saya? Kenapa dia bertanya? Muncul pertanyaan seperti itu kenapa? Baru akan saya jawab. Tapi kalau bicara tentang adakah ASI berkualitas atau tidak berkualitas, saya tidak akan bicara kualitas tidaknya, karena itu tergantung cara berpikir, cara mengukur seseorang ya. Buat yang suka nonton iklan susu buatan, ya iklannya luar biasa. Nah itu dibilang jauh berkualitas seperti itu kan. Nah jadi saya tidak akan bicara tentang berkualitas atau tidaknya, tapi saya akan bicara tentang komposisi ASI, ya Mbak Titin ya. Nah ini ada foto kolostrum, ya benar, warnanya kuning. Kuning. Nah kolostrum ini muncul di hari seminggu pertama setelah persalinan, 5-7 hari. Nah ini komposisi ASI sudah dibuat Allah mengikuti kebutuhan bayi. Itu dimana ketika bayi baru lahir diciptakan oleh Allah itu apa? Kolostrum terukur jumlahnya mengikuti ukuran lambung bayi, terukur komposisinya mengikuti apa yang dibutuhkan bayi. Ini perlu kacamata iman buat melihatnya. Ya, kalau kita melihatnya kacamata ilmiah, oh iya ilmiah sekali itu, luar biasa. Tapi kacamata iman mengatakan kita bahwa Masya Allah, Allah itu maha cerdas. Allah itu sudah menjamin, sudah mengukur jumlahnya sedikit sesuai ukuran lambung bayi. Allah sudah mengukur komposisinya. Komposisinya apa? Kolostrum ini, dia tinggi zat imun, tinggi obat pencahar atau laktasid. Karena ketika dia laktasid, dia membersihkan
bayi yang hijau itu ya, mekonium. Ya, Di mana pup itu kalau dia nggak keluar di 24 jam pertama, indikasi ada gangguan pencernaan. Ya, dan yang bisa membersihkan mekonium dengan sempurna hanya kolostrum ya. Itu di seminggu pertama. Di mana kalau usus bayi sehat karena dapat kolostrum, itu artinya imunitas bagus. Allah sudah mengukur bahwa bayi manusia didahulukan otaknya sama pencernaannya. Yang penting untuk imunitasnya, bukan fisiknya. Beda kalau kita bicara susu sapi ya, nanti beda. Allah mendahulukan fisiknya karena memang sapi itu hidupnya di lingkungan luar. Ya, melawan panas, melawan terik, alam, ibunya juga pergi nyari makan. Nah, kalau kita kan disediakan sama ayah semua ya. Nah, lanjut setelah itu ya, ini ada foto formik dan hilmik, ASI depan dan ASI belakang, ya benar. Nah ini ASI depan, ini ASI belakang. Nah ini yang bening ini formik ASI depan, ini yang lemak ini yang belakang ASI kental. Jadi formik dan hilmik ini sudah diukur Allah ketika sudah selesai masa kolostrum. Allah menciptakan ASI matur atau ASI matang, di mana menit-menit pertama terdiri dari ASI yang bening, dia bagus untuk otak, pencernaan, dan mata. Kemudian yang belakang itu lemak, itu tinggi dengan dengan lemak yang bikin berat badan naik. Ya. Nah, bayi harus mendapatkan keduanya untuk tumbuh kembang yang maksimal. Jadi, mau bicara kualitas ASI itu apabila antara formik dan hilmik sesuai dengan yang dibutuhkan bayi. Bagaimana caranya supaya bayi mendapatkan ini dengan seimbang sesuai yang dibutuhkan? Maka bayi harus menyusu sampai kempes, sampai kosong, sehingga dia mendapatkan formik dan juga hilmik. Nah, permasalahannya ketika bayi itu menyusunya pelekatannya kurang maksimal. Pelekatannya kurang maksimal sehingga dia tidak bisa mengosongkan payudara. Kemudian payudaranya juga banyak gerinjelan-gerinjelan atau sumbatan karena ibunya manajemen laktasinya kurang baik ya, yang menyebabkan aliran ASInya tidak lancar sehingga bayinya terlalu banyak mendapatkan ASI depan. Dimana kalau bayi terlalu banyak mendapatkan ASI depan, dia akan mengalami gangguan pencernaan, pupnya agak kehijauan, berat badan susah naik. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibicara tentang kualitas ASI, isinya ya hanya formik dan hilmik. Masalah itu nanti sesuai dengan yang dibutuhkan bayi atau tidak tergantung di manajemen laktasi ibunya. Jadi seharusnya pertanyaannya itu yang ada itu adalah manajemen laktasi yang baik dan yang tidak baik. Kalau kualitas ASI mengikuti dari manajemen laktasi tersebut. Nah, gitu, Mbak. Semoga menjawab ya. Nah, ini sebentar saya mau ngambil dulu boneka payudara tadi ketinggalan ya. Oh iya, iya. Ya, Mbak Titis. Ya, sebentar. Kalau ada yang ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Ini ada boneka payudara ya. Ya, Mbak Titin mungkin juga punya ini. Nah, ini puting, ini areola payudara. Nah, kita buka dalamnya seperti ini ya. Ini saluran-saluran ASI seperti ini. Nah, karena tahu posisi saluran ASI itu seperti ini, seperti otot-otot yang biru ini kan ASInya ini ya. Nah, ini tuh kecil sekali, nggak sebesar ini gambarnya tok sebesar ini. Sebenarnya kecil sekali seperti ini kan ada senarnya ya. Mungkin visualisasinya seperti senar yang ini. Nah ini kecil-kecil seperti ini buahnya. Ibu, dan ASI cairan padat. Halo? Ya? Sudah? Halo? Sebentar. Suara saya sudah masuk? Saya bisa mendengar Mbak Titin. Halo? Ya. Masih dengar saya, Bu ya? Ya. Masih dengar.
Oke. Heeh. Lanjut. Oh iya, mohon maaf Ibu. Sebentar. Karena waktunya kita ternyata udah habis. Iya. Mungkin Tuh nanti kan, ya. bisa live 2 kali ya Ibu ya. Karena kita waktunya ternyata cuma 50 menit. Dan ini kita Hmm, sudah jam 10.51 gitu. Alhamdulillah. Iya, ya Mungkin ini apa namanya? mohon Hmm, maaf ya Ibu ya. Sebenarnya ini seru banget dan banyak pertanyaan dari ibu-ibu ini. iya. Tapi batas waktu IG Live kita ternyata cuma sejam. Jadi bisa Oh, minta ada tolong. batasnya ya gitu ya. Iya, kira-kira sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan sih Bu. Hmm, Iya. Kan saya udah mm-mm. bilang Nanti kemarin, nih, itu 1 jam ya. Insya Allah nanti setelah ini kita pikirkan lagi, mungkin ada acara lagi, Insya Allah. Mungkin terakhir bisa Ibu sampaikan hikmah dari menyusui, mungkin dari segi kesehatan atau dari segi ibadah itu sendiri. Boleh Ibu untuk terakhirnya? Ya, hikmah menyusui itu yang paling utama harus menjadi bagian dari proses untuk meningkatkan iman kita. Karena sesukses apapun yang kita anggap, misalkan anak kita sehat karena sukses 2 tahun, ya itu tidak ada Mm-mm, nilainya kalau iman kita tetap aja standar. Dan dengan mm-mm, memahami tentang bagaimana ASI berproduksi, tentang keajaiban organ reproduksi kita, tentang manfaat yang tampak dari anak kita yang sehat, itu harusnya membuat kita bertakbir bahwa Masya Allah, Allah itu sangat maha besar, luar biasa. Itu ya. Jadi hamil mm-mm, hingga menyusui hingga menyapih itu adalah bagian dari peningkatan iman. Hikmah lainnya mm-mm, seperti manfaat kesehatan, manfaat ilmiah adalah bonus dari Allah. Dan satu mm-mm, lagi hikmah yang sering dilupakan adalah hikmah parentingnya atau pengasuhannya. Di mana Allah di surat Al-Baqarah 233 mengatakan perintahnya adalah menyusui. Jadi aktivitas mm-mm, menyusuinya, bukan sekedar memberi ASI. Di situ ada makna pengasuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan otak anak, pembentukan bonding antara ibu dan anak yang nantinya akan membuktikan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 2 di mana ketika kegoncangan itu terjadi, ibu yang hamil keguguran, ibu yang menyusui lalai terhadap anaknya. Artinya, ikatan seorang ibu yang menyusu dengan anaknya itu hanya kiamat yang bisa memisahkannya. Nah, itu yang disebut bonding. Penjelasan ilmiahnya ada kelas tersendiri untuk tahu pendalaman tentang makna atau hikmah dari menyusui, makna parenting. Jadi, manfaatnya luar biasa dan jangan pernah terpikir untuk meninggalkan ya, meskipun hanya untuk alasan bekerja atau tidak syar'i ya. Seperti itu Mbak mm-mm. Titin, hikmahnya. Ya. Luar biasa. Mm-mm. Hmm. Saya terharu deh Bu. Oh iya, alhamdulillah. Meskipun Eh, dengan waktu yang singkat diberi kesempatan membuat Mbak Titin terharu. Dan semoga semua yang hadir ya. mm-mm, mm-mm. Hmm. Insya Allah ya Ibu ya. Nanti mungkin kalau memang semisal Ibu ada waktu lagi, mau ya Bu ya untuk berbagi ilmu lagi. Mungkin bukan dalam platform IG Live atau Zoom biar bisa kelihatan mukanya semua. Gitu. Kalau Insya ada Allah waktunya. ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, kemarin sudah pernah sekali ya. Mungkin bisa Oh, sudah dilihat pernah di sekali ya. YouTube. Mm-mm. Oke, oke. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Ini saya menyimpulkan sedikit saja dari diskusi kita pada pagi hari ini bahwa ternyata menyusui itu nggak hanya sekedar menyusui memberikan ASI kepada bayi gitu ya Bu ya, tetapi ternyata itu bisa menjadi ibadah kita gitu sebagai seorang hamba gitu kepada Allah kayak gitu ya Ibu. Dan Iya, jelas. selain itu tadi memperkuat akidah kita ternyata juga Iya. atas waktunya. Insya Allah eh, rekaman kita ini, diskusi ini ada rekamannya, jadi nanti bisa dilihat lagi dan insya Allah Mm-mm. juga ada berbentuk tulisan, nanti bisa dicek di webnya kita, di Inspirasi.
Dan ruang inspirasi insya Allah kita ada program baru yaitu edukasi. Nanti bisa dicek di IG kita, semuanya tentang perempuan, karena ini memang khusus ruang perempuan. Nanti bisa dicek. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang belum tersampaikan dan Saya yang minta maaf harusnya ya. Iya. Ya terima semoga kasih ya cukup Ibu ya. membuat kepo. Iya. Ya sama-sama Mbak Titin and tim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Terima kasih Ibu atas Meskipun waktunya singkat juga. semoga berkesan ya. Iya. Iya Ibu. Terima kasih Terima kasih buat ilmunya. yang hadir semuanya. Mohon maaf Iya, atas mohon kalau maaf ada ya salah Ibu. kata ya. Ya, segala Insya Allah. kebenaran dari Allah semata, dari kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Silakan cek IG-nya Sentra Laktasi Muslimah. Oh iya. Ya, visi misi kita, kemudian tema Pekan ASI tahun ini ya mewakili apa yang saya sampaikan tadi. Ada challenge-nya juga. Nah, jika berkenan donasi bisa langsung cek di rekening yang terpasang. Semoga menjadi amal jariah karena memudahkan saudara kita yang lain untuk bisa memenuhi hak aslinya. Kemudian juga menjadi kalau kita memudahkan orang lain, insya Allah kita pun perjuangan juga akan dimudahkan oleh Allah. Iya. Gitu. Amin. Menyusilah dengan iman dan takwa karena keras kepala saja tidak cukup ya Mbak Titin ya. Baik insya Allah Ibu. Terima kasih Ibu. Nanti untuk menghubungi Ibu mungkin kita bisa memberikan alamat Ibu atau IG Ibu di IG kita ya Ibu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi silakan. kita minta untuk sharing lagi. Insya Allah siap. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Saya pamit dulu ini ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.